Oke, waktunya saya serahkan ke kelompok 5. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dedi, dan selamat siang, Bu Filza. Selamat siang juga kepada teman-teman Bisnis C. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek finansial. Selanjutnya, berikut anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Alima Aldifodia, dengan NIM 17106230049. Yang kedua, saya Arum Nur Anggraini dengan NIM 1710623025. Oke, yang ketiga ada saya, John Wadi, dengan NIM 1710623094. Baik, yang terakhir ada saya, Syifa Aulia Azahra, 17106230008. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang aspek finansial dan juga sumber pendanaan bisnis. Apa sih aspek finansial itu? Aspek finansial adalah bagian dari studi kelayakan bisnis yang berfokus pada pengelolaan keuangan. Dalam aspek ini, kita menganalisis kebutuhan dana, sumber pendanaan, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Next slide. Nah, tujuan dari analisis aspek finansial pertama ada memperkirakan sumber dana. Nah, tujuan ini untuk menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk menjalankan usaha tersebut, baik dari internal maupun eksternalnya. Yang kedua, ada menentukan kebutuhan biaya. Nah, melakukan estimasi total biaya yang diperlukan untuk operasional bisnis, termasuk biaya investasi awal, biaya operasional, dan juga biaya pemasarannya. Yang ketiga, ada menghindari investasi yang tidak menguntungkan. Nah, tujuannya ini untuk membantu mencegah penanaman modal dalam proyek yang tidak memberikan hasil sesuai harapannya dengan mempertimbangkan resiko keuangan dan juga potensi keuangannya. Yang keempat, ada memberikan gambaran kesehatan keuangan bisnis. Nah, analisis ini menyediakan gambaran lengkap tentang stabilitas finansial, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis berdasarkan data kuantitatif seperti laporan arus kas dan juga laporan laba rugi. Next slide. Selanjutnya ada komponen analisis finansial. Nah, analisis finansial ini terdiri dari beberapa komponen utama yang penting untuk kita pahamin untuk kesehatan dan juga kinerja keuangan suatu bisnis. Berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama ada asumsi dasar perhitungan. Asumsi dasar ini adalah estimasi yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan perhitungan finansial. Lalu ada contoh asumsinya, yang pertama itu ada umur proyek, kayak berapa lama sih proyek diharapkan itu berjalan. Lalu yang kedua ada suku bunga, tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung biaya peminjaman. Yang ketiga ada kapasitas produksi, yaitu untuk menghitung jumlah maksimum produk yang dapat diproduksi dalam periode tertentu. Next slide. Yang kedua ada perhitungan biaya, yaitu menghitung semua biaya yang terkait dengan operasional dan investasi dalam bisnis. Di sini ada rincian biayanya. Yang pertama ada bahan baku, biaya untuk membeli bahan utama dan juga tambahan yang diperlukan untuk suatu produksi. Yang kedua ada pemeliharaan mesin atau peralatan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk menjaga agar mesin dan peralatan tetap berfungsi dengan baik dalam suatu produksi. Next slide. Lalu pembahasan selanjutnya ada sumber pendanaan bisnis. Di sini ada dua, yaitu pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Yang pertama ada pendanaan internal, yaitu tabungan pribadi, yaitu dana yang berasal dari pemilik bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada laba ditahan, seperti keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham digunakan itu untuk ekspansi atau investasi yang lebih baru. Lalu yang kedua ini ada pendanaan eksternal. Yang pertama ada pinjaman bank, modal dengan bunga tertentu biasanya itu membutuhkan biaya angsuran. Yang kedua ada angel investor, yaitu individu yang untuk mendanai bisnis tahap awal dengan imbalan saham. Yang terakhir ada penjualan saham. Menjual saham kepada publik atau investor untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Next slide. Dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada materi tentang cash flow. Cash flow atau yang biasa kita tahu arus kas adalah ringkasan dari seluruh pemasukan dan pengeluaran kas dalam suatu bisnis yang menunjukkan seberapa banyak uang tunai yang tersedia di tangan bisnis pada waktu tertentu. Nah, cash flow ini terbagi menjadi dua arus. Yang pertama ada cash inflow. Cash inflow itu kas yang masuk ke dalam bisnis di periode tertentu. Ini nunjukin seberapa besar dana yang berhasil dikumpulkan oleh bisnis. Contohnya revenue, penerimaan piutang, pendapatan dari bunga atau dividen, penjualan aset, dan lain-lain. Kalau cash outflow, itu uang yang keluar dari bisnis untuk membayar berbagai kebutuhan operasional atau investasi yang menunjukkan besarnya pengeluaran untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Contohnya, pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Next. Tujuan dari cash flow ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan membayar kewajiban. Dengan melihat cash flow, perusahaan itu bisa mengukur apakah mereka mampu membayar hutang, membayar gaji karyawan, membayar tagihan operasional, dan lain-lain. Yang kedua ada mengontrol aliran kas. Cash flow itu membantu pemilik bisnis untuk mengatur kapan harus mengeluarkan dan menerima uang, mencegah kekurangan kas yang bisa mengganggu operasional, dan merencanakan investasi atau ekspansi bisnis. Yang ketiga, mendukung dalam analisis keuangan lanjutan. Cash flow ini sangat penting dalam perhitungan NPV, IRR, payback period. Nah, jika ketiganya tujuan ini udah tercapai, akan terukur kinerja bisnisnya, baru dapat menilai kelayakan finansial bisnis, dan penilaian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan finansial perusahaan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis cash flow. Yang pertama ada operating activities cash flow. Ini adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama operasional bisnis sehari-hari. Contohnya kayak penerimaan dari penjualan produk atau jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Ini menunjukkan apakah bisnis bisa menghasilkan uang dari kegiatan utamanya atau tidak. Yang kedua ada investing activities from cash flow. Ini adalah arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Contohnya pembelian atau penjualan mesin, tanah, bangunan, terus investasi pada saham atau obligasi perusahaan lain, penjualan tetap, dan lain-lain. Ini menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga ada financing activities from cash flow. Ini mencakup arus kas yang berasal dari atau digunakan untuk pendanaan bisnis. Contohnya, penerimaan dari penerbitan saham dan pinjaman, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan pelunasan pinjaman. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan mendanai operasional dan investasinya, serta hubungannya dengan pemegang saham dan kreditur. Next. Nah, sekarang kita berlanjut ke analisis dan kriteria kelayakan finansial. Analisis ini itu berguna untuk mengetahui apakah proyek atau bisnis layak dijalankan dari sisi keuangan. Caranya adalah dengan menggunakan data proyeksi arus kas atau cash flow selama periode tertentu. Kriteria kelayakan finansial juga dapat dilihat dari layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan dan dikatakan layak apabila jenis usaha tersebut mampu untuk memberikan laba usaha yang memadai kepada pihak investor atau pengusaha. Next. Ini indikator atau metode analisis yang biasa digunakan. Yang pertama ada payback period atau PP. Ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi dari arus kas masuk yang diperoleh. Kriteria kelayakannya payback period yang lebih cepat atau lebih pendek dari umur proyek itu dikatakan layak. Rumusnya adalah kas bersih dibagi cash inflow per tahun. Yang kedua ada net present value. Ini mengukur selisih antara nilai sekarang dari cash inflow dengan nilai sekarang dari investasi awal. Rumusnya seperti ini. Investasi awal, A0 investasi awal,
ditambah arus cash inflow pada waktu tertentu dibagi 1 ditambah tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, menentukan seberapa besar persentase keuntungan yang bisa didapat dari bisnis jika semua proyeksi cash flow berjalan sesuai rencana. Kriteria kelayakannya IRR, jika IRR lebih besar daripada tingkat potongan, proyek itu layak, dan sebaliknya jika IRR lebih kecil daripada tingkat potongan, proyeknya tidak layak. Rumusnya seperti ini. Ini adalah metode perbandingan rumus antara realisasi arus kas atau actual return dibandingkan dengan expected return pada waktu tertentu. Yang keempat ada profitability index atau PI yang bertujuan untuk menunjukkan efisiensi dari sebuah investasi. PI ini terdapat 2 rumus, yaitu yang pertama nilai sekarang total cash flow dibagi investasi awal. Rumus yang kedua yaitu NPV ditambah investasi awal dibagi investasi awal. Next. Oke, selanjutnya kita membahas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah catatan informasi keuangan dari perusahaan pada suatu periode akuntansi. Misalnya ada 6 bulan, ada setahun, ada 1 semester gitu. Lalu laporan keuangan ini mempunyai tujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan. Juga laporan keuangan ini bisa menjadi dasar untuk analisis kelayakan finansial. Selain itu, bisa memberikan transparansi kepada pihak eksternal, misalnya investor, kreditor, atau pemerintah. Nah, dalam konteks studi kelayakan bisnis, laporan keuangan ini menjadi alat utama untuk mengevaluasi apakah suatu bisnis ini layak secara ekonomi dan keuangannya. Dan yang biasa dianalisis dari laporan keuangan adalah yang pertama, apakah sebuah bisnis layak dijalankan secara finansial. Lalu apakah bisnis itu memiliki kemampuan untuk berkembang, bertahan, atau bisa menguntungkan juga. Lalu ada pihak yang berkepentingan dari laporan keuangan ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ada kreditor. Yang dimana kreditor ini fungsinya sebagai menilai kemampuan perusahaan itu, apakah dia bisa membayar hutang atau tidak. Lalu ada investor atau pemegang saham, yang dimana mereka mengevaluasi, menilai keuntungan atau profitabilitas serta potensi dari investasi yang ditaruh di perusahaan tersebut. Lalu ada pemerintah, di mana mereka menganalisis untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Keempat ada manajemen, membuat keputusan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan dari perusahaan. Lalu ada karyawan, yang mana menilai keamanan pekerjaan serta potensi kenaikan kompensasi seperti gaji atau kompensasi lainnya. Nah, yang pertama ada neraca atau balance sheet, di mana neraca atau balance sheet ini menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu, biasanya di akhir bulan atau akhir tahun. Komponen penting dari neraca atau balance sheet ini, yang pertama ada aset atau aktiva, yang dimana biasanya ada harta lancar, lalu ada harta tetap. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, biasanya berisi tentang utang jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada ekuitas, di mana ada modal pemilik dan laba ditahan. Untuk neraca dan balance sheet ada 2 versi, yang dimana pertama adalah neraca skronto atau horizontal, yang kedua ada neraca laporan atau vertikal, di mana neraca skronto ini untuk liabilitas dan ekuitasnya dia masuk ke dalam pasiva, lalu untuk aktivanya untuk asetnya dia masuk ke dalam aktiva. Untuk neraca laporan
dia bertingkat seperti ini, di mana aset biasanya ada di atas, lalu liabilitas berada di bawahnya. Nah, untuk analisis dari neraca ini, biasanya yang ditanyakan apakah perusahaan memiliki aset cukup untuk mendanai operasionalnya, dan apakah liabilitas terlalu besar, serta bagaimana struktur modal dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi, yang dimana ini menyajikan biaya dan laba rugi dalam periode tertentu. Selain itu juga menunjukkan efisiensi serta profitabilitas dari perusahaan. Komponen penting dari laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan usaha, lalu ada beban pokok penjualan atau biasa disebut HPP, lalu ada beban operasional, dan yang paling penting adalah laba rugi bersih. Bentuknya ada dua. Yang pertama ada tunggal atau single step, di mana pendapatan ini langsung dikurangi semua biaya dari total pendapatannya. Lalu ada double step atau bisa dibilang majemuk, di mana biaya usaha dipisahkan dengan biaya non usaha. Dan sistem yang double step ini dia lebih detail. Dan analisis yang biasa dilakukan dari laporan laba rugi ada gross profit margin, lalu ada net profit margin, ketiga ada return on sales. Pertanyaan yang biasanya dicari dalam analisis ini, apakah bisnis mampu menghasilkan keuntungan, lalu apakah biaya operasionalnya terlalu besar, dan terakhir apakah pendapatan ini bersifat berulang atau hanya sementara. Ketiga ada cash flow statement, di mana ini menunjukkan sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada periode tertentu. Cash flow statement hanya ada cash flow statement bentuknya seperti ini, di mana ada net income, increase supplies, lalu dibagi dengan aktivitas operasi, investing activities, lalu terakhir financing activities. Analisis yang biasa ditentukan apakah arus kas dari operasi ini positif dan stabil, lalu apakah investasi yang dilakukan untuk ekspansi bukan malah bertahan, lalu bagaimana struktur pendanaannya, apakah utang lebih besar daripada modal. Nah, cash flow yang penting, apakah bisnis memiliki cash flow yang positif untuk bertahan hidup? Karena cash flow lebih penting daripada laba. Karena banyak bisnis yang mati bukan karena rugi, tapi karena kekurangan kas. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan modal, di mana menyajikan perubahan dalam modal pemilik akibat aktivitas bisnis. Hanya laba ditahan, tambahan modal, atau ada penarikan modal. Di laporan perubahan ini, analisisnya adalah kita melihat tren pertumbuhan modal, yang dimana jika modalnya bertumbuh, itu akan menunjukkan kepercayaan pemilik dan menambah profitabilitas. Oke, Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya mengetahui rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Juan untuk memberikan gambaran atau keadaan perusahaan tersebut. Nah, rasio keuangan ini bermanfaat untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, mengukur efisiensi operasional dan pengelolaan aset, lalu dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, serta memprediksi potensi risiko dan peluang investasi. Boleh, next slide. Nah, dalam rasio keuangan ini ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang jangka pendek dengan mengubah aset menjadi kas. Nah, lalu kas ini yang digunakan untuk membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam liquidity ratio ini bisa mengukurnya itu ada beberapa.
Di antaranya itu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, current ratio ini mengukur aset yang dapat dikonversi menjadi kas untuk melunasi utang jangka pendek. Lalu ada quick ratio. Quick ratio ini sebenarnya sama dengan current ratio, namun yang membedakan itu yang dihitung adalah aset yang paling liquid. Aset yang paling liquid ini dicarinya dengan mengurangi persediaan. Kenapa persediaan dikeluarin? Karena persediaan dianggap aset yang paling tidak liquid atau aset yang paling sulit untuk diubah, paling lama untuk diubah menjadi kas. Lalu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dengan kas yang tersedia atau surat-surat berharga yang dimiliki. Dari ketiga rasio ini, jika nilai dari perhitungan menunjukkan tinggi, maka perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan jika hasil perhitungannya itu rendah, bisa menunjukkan kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Next slide. Selanjutnya itu jenis rasio yaitu leverage ratio. Nah, leverage ratio ini untuk melihat seberapa besar pengaruh atau peran utang dalam operasional perusahaan. Nah, bisa dari menghitung debt to asset ratio atau rasio utang terhadap total aset. Nah, tujuannya ini untuk mengukur berapa banyak utang yang dimanfaatkan untuk aset perusahaan. Misalnya utang untuk membeli mesin, seperti itu. Nah, terus juga ada debt to equity ratio. Ini tujuannya untuk mengetahui perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Nah, kalau tadi sebelumnya liquidity ratio hasil perhitungannya semakin tinggi itu semakin baik. Nah, kebalikannya kalau hasil leverage ratio ini menunjukkan nilainya tinggi, seperti yang debt to asset ratio ini, jika tinggi menunjukkan sebagian besar aset dibiayai utang. Jadi perusahaan bergantung terhadap utang untuk operasional perusahaannya. Namun, kalau yang debt to equity ratio ini, kalau menunjukkan tinggi, memang betul perusahaan bergantung terhadap utang, tapi akibatnya pertumbuhan perusahaan akan lebih cepat, tapi resikonya akan lebih besar. Kebalikannya, jika hasil DER itu kecil, pertumbuhan perusahaan akan lebih lambat, tapi resikonya lebih kecil. Gitu. Boleh next slide. Selanjutnya ada activity ratio. Nah, activity ratio ini untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Nah, bisa yang pertama itu fixed asset turnover. Nah, fixed asset turnover atau perputaran piutang usaha ini digunakan untuk mengukur efektivitas penjualan yang dihasilkan dari piutang. Jika hasil perhitungannya menunjukkan tinggi, berarti piutang dibayar tepat waktu sehingga kas itu lancar. Nah, kebalikannya jika hasilnya menunjukkan rendah, berarti piutang sulit ditagih sehingga uang yang ada di konsumen itu tertahan. Lalu selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover ini mengukur efektivitas persediaan dalam periode tertentu atau mengukur likuiditas perusahaan. Nah, inventory turnover ini jika nilai perhitungannya tinggi, menunjukkan persediaan cepat terjual, sehingga manajemen persediaan dianggap efisien. Jadi nggak ada persediaan yang jadi expired atau udah mendekati expired baru dijual, seperti itu. Selanjutnya, itu total asset turnover. Nah, total asset turnover ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Jadi, di sini kelihatan aset yang digunakan menghasilkan penjualan itu gimana.
Lalu yang terakhir itu ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu mengukur kemampuan dalam menggunakan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Boleh next slide. Selanjutnya itu jenis rasionya profitability ratio. Profitability ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan aset, dan modal yang dimiliki. Nah, mengukurnya itu bisa dengan gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, kalau gross profit margin ini untuk memberikan gambaran laba kotor yang didapat dari hasil penjualan. Lalu operating profit margin ini mengukur keuntungan yang diperoleh dari tiap penjualan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak. Dan net profit margin ini mengetahui berapa banyak biaya laba bersih yang dihasilkan setiap penjualan. Gross profit margin ini kalau hasil yang dihitung itu menunjukkan tinggi, berarti menunjukkan biaya pokok ditahan sehingga laba dapat lebih besar. Kebalikannya, kalau rendah ini berarti biaya pokoknya tinggi sehingga laba yang didapat lebih kecil. Selanjutnya itu, kalau operating profit margin, jika hasil yang dihitung tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menjalankan operasionalnya, yaitu mampu menghasilkan biaya operasional dan mampu menghasilkan keuntungan. Kebalikannya, jika rendah, bahwa perusahaan kurang efisien dalam operasional perusahaannya. Lalu kalau net profit margin ini, jika hasil perhitungannya menunjukkan tinggi, berarti biaya yang dikeluarkan sedikit, namun hasil yang didapat banyak. Dan kebalikannya, kalau hasil yang dihitung itu rendah, berarti menunjukkan biaya yang dikeluarkannya itu sudah banyak, tapi keuntungannya rendah. Next slide. Selanjutnya itu masih profitability ratio, ada return on asset sama return on investment. Nah, return on asset atau biasa disebut ROA itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aktivitas yang tersedia. Nah, jika hasil perhitungannya tinggi, menunjukkan aset dimanfaatkan secara maksimal dalam menghasilkan keuntungan. Kalau rendah, menunjukkan aset kurang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya itu ROI. ROI ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atas aset yang dimanfaatkan. Jika hasil perhitungannya tinggi, menandakan investasi menguntungkan, sedangkan rendah menandakan investasi kurang menguntungkan. Nah, jadi dari seluruh rasio keuangan ini sangat bermanfaat untuk bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal bisa untuk pengambilan keputusan yang tepat seperti efisiensi biaya, pembiayaan, atau ekspansi bisnis. Lalu bagi pihak internal juga bisa untuk evaluasi kinerja, perencanaan, pengendalian, dan identifikasi masalah keuangan secara dini. Lalu bagi pihak internal seperti investor dapat menggunakan beberapa rasio tadi seperti ROI, ROA, dan net profit margin untuk menilai apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan atau tidak. Lalu bagi kreditor itu melihat likuiditas seperti current asset, current ratio itu untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Serta dari mitra bisnis itu menjangkau apakah keuangan dari perusahaan itu stabil atau tidak untuk mengerjakan kerjasama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansaya. Baik, selanjutnya masuk ke studi kasus. Studi kasus yang kami ambil ini ada usaha mie berbasis jagung. Nah, jagung ini merupakan komoditas lokal yang melimpah dan strategis untuk ketahanan pangan, serta berpotensi diolah menjadi mie sebagai alternatif produk non-terigu.
Konsumsi mie yang tinggi di Indonesia menjadikan mie jagung sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Teknologi produksi mie ini sudah dikembangkan, namun tetap perlu dianalisis kelayakan finansialnya untuk memastikan usaha ini tetap menguntungkan. Next, untuk pembahasannya dibahas sama teman saya. Baik, selanjutnya diketahui dari perusahaan jagung tadi, kalau biaya investasi untuk memulai usaha itu sebesar 21.082.000. Lalu biaya operasionalnya itu sebesar 11.155.301. Nah, didapat kebutuhan dana investasi dan modal kerjanya itu penjumlahan dari biaya investasi dan biaya operasional yaitu senilai 32.237.301. Nah, biaya ini sumber pendanaannya itu diharapkan dari pinjaman bank karena dari perusahaannya belum memiliki atau tidak memberi dana sepeser pun. Lalu proyeksi penjualannya itu jumlah produksinya 4.800 kemasan per bulannya atau 57.600 per tahun. Nah, harga jualnya per kemasan itu 3.100. Lalu didapati pendapatan kotornya itu 160.632 per tahunnya. Nah, kenapa hasilnya berbeda padahal 4.800 dikali 3.100 itu lebih dari 169 karena dianggapnya perusahaan tidak bisa menjual 100% hasil produksi, melainkan hanya prediksinya itu 90% yang terjual. Makanya pendapatan kotornya itu 169.632 juta. Lalu proyeksi laba ruginya itu, laba kotornya itu didapat senilai 2.980.699 per bulan. Itu tadi dari pendapatan kotor dibagi 12. Lalu laba bersih setelah pajak dan penyusutannya itu menjadi 2.463.079 per bulan. Setelah pajak dan penyusutannya ini hanya diketahui oleh perusahaan yang diteliti ini. Lalu laba bersihnya itu didapat jadi 29.566.948 per tahun. Jadi profit marginnya itu senilai 17,4%. Nah, profit margin itu didapat dari laba bersih dibagi pendapatan kotor dikali 100%. Nah, selanjutnya aliran kasnya. Aliran kas dari usaha mie jagung instan ini tahun awal 32.237.301 yaitu tadi dana investasi atau modal kerja yang di awal gitu. Minus karena perusahaan harus mengeluarkan uang untuk bisa menjalankan produksinya. Lalu pada tahun ke-1 itu didapati hasil 10.321.218. Lalu tahun kedua 31.797.736. Dan tahun ketiga itu 53.274.225. Jadi seiring tahun diproyeksikan bahwa keuangan itu akan kembali pada sekitar 13 bulan membalikan modal dan menghasilkan keuntungan murni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan melihat indikator kelayakan finansial dari keuangan perusahaannya. Yang pertama dilihat dari NPV sebesar 32.668.709. Sebelumnya sedikit menambahkan, NPV ini kriteria kelayakannya dilihat dari jika NPV lebih dari 0 atau tidak minus, itu layak.
Kalau NPV kurang dari 0 atau minus itu dikatakan tidak layak. Kalau sama dengan proyek dikatakan impas. Kalau di sini NPV-nya atau net present value tidak minus, nilainya lebih dari 0, menunjukkan positif, menandakan proyek menguntungkan. Untuk IRR-nya sebesar 59,19%, nilai tersebut melampaui MARR, yaitu 14%, sehingga dapat dikatakan sangat layak. MARR-nya atau Minimum Attractive Rate of Return-nya sebesar 14%. 14% ini adalah yang diharapkan oleh investor. Untuk rasio BC-nya atau Benefit Cost Ratio sebesar 1,3, dari biaya Rp1 menghasilkan Rp1,30 manfaat. Maka dapat dikatakan efisien. Untuk payback period-nya akan kembali pada 13 bulan. Next. Baik, mungkin sekian pembahasan dari kelompok 5. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi serta sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand, dibuka untuk 3 pertanyaan. Baik, yang pertama ada Fatur Rahman, dipersilakan. Oke, makasih banyak buat kelompok Aru dan kawan-kawan atas presentasinya terkait aspek finansial ya. Di sini saya mau bertanya ya, eh, kan kita tadi dimention ya bahwasanya cash flow itu kan ada beberapa indikator sumber utama bagi aktivitas operasional. Nah itu di situ ada pembayaran pajak ya. Nah kan sekarang lagi rame-rame nih, gak rame sebenarnya sih kemarin doang pas zaman-zaman kira berapa para masyarakat tuh ada yang berpikiran mereka ini pengen mogok bayar pajak gitu ya. Nah, kira-kira apakah berpengaruh bagi sebuah perusahaan ketika para masyarakat ini berhenti bayar pajak gitu? Mungkin akan Dr. Rahman putus-putus ya saya pertanyaannya. Iya, putus-putus Fatur yang bagian tadi yang para masyarakat mogok bayar pajak bisa diulang lagi. sekarang jelas gak? Aman-aman. Oke, diulang sorry ya. Kan lagi rame bahwasannya sekarang masyarakat ini kemarin ada yang bilang pengen mogok pajak biar pajak kan. Nah kira-kira apakah berpengaruh terhadap perusahaan? Akhirnya mungkin bisa menghambat biaya operasional aktivitas sehari-hari bagi perusahaan gitu. Mungkin bisa menghambat cash flow-nya atau gimana gitu. Jelas ya? Atur, izin mengulangi pertanyaannya. Dari pertanyaan itu, apakah mogok membayar pajak ini mengganggu operasional perusahaan gitu? Iya, intinya gitu deh. Oh iya, makasih. Baik, terima kasih Sebelumnya, Fatur. Fatur mau nanya dulu, masyarakat yang mogok bayar pajak itu bayar pajak ke perusahaan atau bayar pajak ke negara? Ke negara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Fatur. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung dulu. Selanjutnya ada Aryo Ali, silakan. Oke, sebelum suaranya jelas ya? Jelas. Oke, sebelumnya terima kasih dulu untuk kelompok 5 ya atas pemaparan materinya. Di sini mau nanya, ini kan akhir-akhir ini lagi ada kejadian yang dimana presiden yang US itu Trump itu naikin tarif impor ke negara mereka ya, ke semua negara. Dan dari yang gue baca Indonesia tuh kena sekitar 32%-an. Nah itu untuk ini nanya pendapat kalian juga untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang
distribusi ekspor impor gitu, itu apakah berpengaruh sangat besar gitu atau cuman kayak kecil aja gitu sih, jelas gak? Jelas, terima kasih Ali. Oke, thank you. Baik, selanjutnya ada Mardiana, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan kalian tadi di slide 18 menyebutkan bahwa cash flow lebih penting dari laba. Nah, kalau dalam konteks usaha mie jagung, bisa tolong jelaskan nggak bagaimana cash flow yang sehat bisa jadi penentu keberlangsungan bisnis meskipun keuntungannya kecil atau sedikit? Apa sudah jelas? Maaf, bisa diulangi sekali lagi, Mardiana. Kan tadi kalian ada menyebutkan di slide 18 bahwa cash flow lebih penting dari laba. Nah, kalau dalam konteks usaha mie jagung yang ada di studi kasus kalian itu, bisa tolong jelaskan nggak bagaimana cash flow yang sehat bisa jadi penentu keberlangsungan bisnis meskipun keuntungannya itu kecil atau sedikit? Baik, terima kasih Mardiana. Yang terakhir ada Robit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya sama seperti gaya Ali, konteksnya sama yaitu tentang melemahnya nilai mata uang rupiah. Nah, jadi pertanyaannya kalau misalnya kita sedang menyusun studi kelayakan bisnis, terutama untuk usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, menurut kalian dampaknya terhadap struktur biaya dan proyeksi keuntungan itu gimana? Terus kira-kira perlu nggak sih ada perhitungan ulang gitu atau cukup diantisipasi dengan bagian-bagian tertentu saja? Terima kasih. Maaf, Robit, pertanyaan bisa diulang sekali lagi? Oke, baik. Jadi menurut kalian kan sekarang nilai mata uang tuh lagi lemah ya. Nah, kalau kita sedang menyusun studi kelayakan bisnis, terutama untuk usaha yang membutuhkan atau bergantung pada bahan baku impor, itu kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, menurut kalian dampaknya terhadap struktur biaya dan proyeksi keuntungan itu gimana? Kira-kira perlu nggak perhitungan ulang atau cukup diantisipasi dengan bagian-bagian tertentu? Apa sudah jelas? Sudah, terima kasih Robit. Untuk teman-teman yang lainnya, kami sedang menyiapkan jawabannya ya.
Saya izin menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Fatur. Tadi pertanyaannya apakah kalau masyarakat mogok bayar pajak ke pemerintah akan berpengaruh pada cash flow perusahaan? Jawabannya enggak, karena kewajiban masyarakat bayar pajak ke perusahaan kan cuma pajak pendapatan yang udah dipotong dari slip gaji langsung sama perusahaannya. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau mogok bayar pajak pemerintah, itu bisa jadi berpengaruh ke perusahaannya, tapi secara tidak langsung. Pajak yang dibayar oleh masyarakat itu kan sumber utama pendapatan negara. Ketika pendapatan negara turun drastis karena aksi mogok tersebut, pemerintah akan mengalami keterbatasan anggaran dan terpaksa mengurangi belanja negara seperti proyek infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, hingga gaji pegawai negeri. Nah, bagi perusahaan ini, terutama yang terlibat dalam proyek pemerintah atau sektor yang bergantung pada kebijakan subsidi, itu bisa jadi menurunkan pendapatan dan memperlambat aktivitas bisnis. Apa menjawab? Oke, menjawab. Makasih, Da. Ya. Nah, aku izin jawab pertanyaannya Ali. Tadi Ali nanya kejadian Presiden AS naikin impor barang ke semua negara dan Indonesia ini kena 32%. Untuk perusahaan yang bergerak di distribusi ekspor impor itu apakah berpengaruh banget atau kayak biasa aja? Jadi menurut kami kenaikan tarif impor ini apalagi sampai menyentuh 32% itu tentu berpengaruh cukup signifikan buat perusahaan yang bergerak di bidang distribusi ekspor maupun impor. Tapi tergantung juga dari peran dan arah perdagangannya. Kalau perusahaan Indonesia sering ngirim barang ke AS atau banyak impor dari negara lain buat didistribusi lokal, maka kebijakan ini bisa bikin biaya logistik itu harganya makin naik. Akibatnya itu permintaan bisa turun dan cash flow-nya juga bisa lebih ketat. Tapi kalau distribusinya itu masih dominan di pasar dalam negeri atau negara lain yang nggak terdampak langsung, efeknya mungkin masih bisa dikategorikan biasa aja atau masih bisa di-manage. Yang penting itu di sini perusahaan itu perlu cepat bisa beradaptasi di kondisi yang baru, yaitu misalnya bisa memverifikasi pasar, terus negosiasi ulang kontrak impor, lalu nyusun ulang proyeksi finansial biar tetap bisa stabil di kondisi yang baru ini. Jadi berpengaruh atau enggaknya itu eh, berpengaruh bisa besar atau biasa aja itu tergantung dari skema bisnis dan juga seberapa fleksibel perusahaan itu dalam menyikapi perubahan kebijakan globalnya tadi, Ami. Apakah ada tambahan atau pertanyaan lagi, Ali? Enggak, aman. Thank you sih, Pak. Terima kasih kembali, Ami. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mardiana tentang statement dari cash flow itu lebih penting daripada laba. Nah, kenapa cash flow itu lebih penting dari laba? Karena pertama, laba itu sebenarnya bisa dimanipulasi lewat akuntansi. Misalnya perusahaan di laporan keuangannya mencatat ada menunda pengakuan biaya atau bisa mempercepat pengakuan dari pendapatan itu. Tapi buat cash flow itu dia menunjukkan berapa banyak uang tunai yang berputar di dalam perusahaan itu. Misal ada uang masuk, pasti dicatat. Ada uang keluar, dicatat. Jadi kalau ada cash flow yang bagus, biasanya itu dia berputar di perusahaan. Jadi perusahaannya bisa beli investasi ke supplier misalnya, atau investasi ke aset-aset baru, atau gaji karyawan itu. Jadi biaya operasionalnya itu tetap bisa di cover sama kas dari perusahaan. Nah, selain itu dari cash flow ini kita bisa lihat eh, seberapa sehat perusahaan untuk bertahan dalam kondisi krisis, misalnya seperti pandemi gitu. Lalu
kita bisa lihat juga perusahaan itu apakah dia bergantung pada utang jangka pendek dibandingkan dengan kalau kita ngeliat dari laba itu cuman ya buat setahun terus itu juga kan nggak tetap di harganya itu apa sorry, eh, hasil dari laba ruginya juga belum tentu kan tetap untuk tahun-tahun berikutnya jika cash flow-nya itu nggak bagus. Jadi apakah menjawab jawaban saya, Mbak Diana? Menjawab. Terima kasih, Juan. Oke. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Robit tadi. Tadi Robit menanyakan apakah proyeksi bisnis perlu dihitung kembali mengingat ada penurunan nilai mata uang. Menurut saya perlu dihitung kembali, terutama jika usaha atau bisnisnya berkaitan dengan kegiatan impor-ekspor, seperti yang tadi sudah dijelaskan Siva. Nah, jadi penurunan nilai mata uang ini bisa berpengaruh terhadap harga impor, misalnya jadi naik. Jadi kan total biaya investasinya juga naik, sehingga mempengaruhi nilai NPV, IRR, atau payback period-nya itu. Nah, terus biaya operasional juga bisa berpengaruh kayak misalnya usahanya itu usaha roti, terus impor gandum. Nah, kan berarti harga bahan bakunya itu bisa meningkat. Jadi biaya operasional bisa naik atau yang lainnya itu kemungkinan akan terpengaruh juga. Jadi perlu adanya perhitungan proyeksi kembali agar perhitungan kelayakan atau hasil analisis kelayakan bisnisnya ini akurat dan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah sudah terjawab, Robit? Wah, jelas banget, Rum. Thank you ya. Gimana kelompok 5 sudah selesai presentasi dan diskusi tanya jawabnya? Silakan maaf, kalau sudah Bu. sudah ditutup presentasinya. Baik, terima kasih untuk Bu Filza dan teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah bertanya. Semoga materi kita bisa tersampaikan dengan baik. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Filza, kalau ada tambahan dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon izin ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga tadi belum sempat membuka kelas dan melakukan presensi ya, dan sudah dibuka oleh Prof. Dedi. Tapi ini bisa di stop share dulu kelompok 5. Ya, untuk presentasi dan diskusinya tadi cukup menarik dan sudah dipaparkan dengan detail gitu ya oleh kelompok 5. Nanti mungkin kelompok 5 agar hasil diskusinya nanti di-share di grup juga ya, biar ada teman-temannya bisa membaca kembali dan briefnya kembali. Oke, untuk tadi sempat disinggung ya sama Prof. Dedi mengenai UTS dan UAS yang kalau nggak salah kalau UAS itu yang teman-teman nantinya buat video ya. Nah, itu terakhir saya sampaikan di kelas, teman-teman sudah menemukan untuk yang ini ya, untuk yang kelompok after UTS, itu teman-teman sudah menentukan UMKM mana atau perusahaan mana atau bisnis mana yang akan teman-teman kaji lebih lanjut untuk melakukan apa namanya analisa SKB-nya. Nanti mungkin Ferry bisa nanti di list ya grup kira-kira teman-temannya masing-masing kelompok itu menganalisa bisnis apa
agar nanti tidak ada tumpang tindih gitu. Khawatir nanti kelompok 1 misalnya sama dengan kelompok 5. Misalnya seperti itu ya, Ferry ya. Jadi tolong ditulis. Kalau sudah teman-teman sudah semua? Ah, sudah terbayangkan ya? Ada pertanyaan nggak untuk yang tugas kelompoknya itu? Kan nanti ketika setelah UTS itu nanti kita akan apa namanya semacam progres ya, sudah sampai mana nih teman-teman melakukan analisanya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada mungkin saya izin cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yeni Hesti Ferawati hadir. Ibu. Siti Nurlaila. Hadir, Bu. Fikri Firmansyah. Fikri Firmansyah hadir. Muhammad Ferry Hidayat. Hadir, Bu. Syifa Aulia Zahra. Hadir, Bu. Raniah Kamila. Hadir, Bu. Mardiana. Hadir, Bu. Arum Nur Anggraini. Hadir, Bu. Robit Ali. Hadir, Bu. Raja Raffi. Hadir, Bu. Nazwa Eka Putri. Hadir, Bu. Alimah Alda. Hadir, Bu. Lailatul Istiana. Hadir, Bu. Teman udah on cam semua ya. Nanti di akhir cek presensi saya minta Ferry untuk capture. Roman Musmando. Hadir, Bu. Kaila Diandra. Cecilia Sheryl. Hadir, Bu. Jonathan Holomuan. Hadir, Bu. Aryo Ali Nugroho. Hadir, Bu. Dea Permatasari. Hadir, Bu. Jihan Alia. Hadir, Bu. Muhammad Syahid. Hadir, Bu. Nur Fitri Anggraini. Hadir, Bu. Masya Putri. Masya Putri hadir. Fatin Fairuzi. Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Fadil Ihsan. Hadir, Ibu. Juan Wadi Romansa. Hadir, Bu. Nirmala Fauzia. Hadir, Bu. Jauza Akna. Hadir, Bu. Julianda Jahid. Hadir, Bu. Az-Zahrani Hafsah. Hadir, Bu. Andi Muhammad Fahri. Hadir, Bu. Najwa Jerita. Hadir, Bu. Fikri Firmansyah. Hadir, Bu. Masya Putri. Ferry, apakah ada info Masya Putri kemana? Nggak ada, Bu.
Gak ada ya, Masya, saya panggil. Mungkin satu orang di capture. Ada Ibu. Ferry. Ini ada Masya, Bu. Masya, dari mana Masya? Mana Masya? Di toilet, Ibu, maaf. Silakan di capture ya, Ferry. Oke, teman-teman semuanya tolong on cam ya. Oke, kalau gitu dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Firza. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau diskusi terkait topik materi hari ini terkait aspek finansial? Karena aspek finansial tentunya itu lagi apa ya? Hari ini lagi sangat itu ya, dikhawatirkan terkait keuangan dari sisi bisnis, dari sisi keuangan negara pun saat ini lagi uh, mungkin menjadi hype gitu ya. Karena tadi sudah ditanyain juga sama beberapa kelompok lain terkait pajak ya yang diatur oleh negara Amerika gitu ya. Itu kan berpengaruh terhadap ekspor impor, kemudian distribusi itu tentunya akan menjadi berdampak. Dan juga stabilitas ekonomi pun nantinya akan berpengaruh terhadap berdampak juga dengan adanya kenaikan pajak tersebut. Karena kan beberapa mungkin produk-produk kita masih ada beberapa yang impor ke dengan negara kita. Ya, teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Waktunya tinggal 11 menit lagi ya. Oke, nanti untuk teman-teman dan PJ-nya khusus untuk nanti jangan lupa saya minta dibuatkan folder ya, Ferry, terkait beberapa presentasi teman-teman yang kelompok yang sudah presentasi. Kemudian saya minta juga nantinya dibuatkan folder itu yang berisi tugas kelompok yang kemarin yang CBD ya, yang ada 5. Kemudian nantinya juga yang terkait kelompok untuk melakukan analisa bisnis yang setelah UTS. Ya, jadi nanti saya pantau di Google Drive tersebut. Jadi teman-teman jangan lupa diupdate gitu ya materi-materi yang presentasi kemarin yang kemarin saya minta diperbaiki dan direvisi itu segera diperbaiki, kemudian diupload di folder. Kemudian untuk yang case based learningnya jangan lupa sebelum UTS itu berarti untuk kelas ini eh, untuk kelas ini saya kasih waktu untuk pengumpulan yang CBD-nya, yang case based learning-nya sampai tanggal 25 April ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan di minggu depan kita lakukan secara online ya, secara offline ya di GRK kembali. Jadi saya harapkan teman-teman hadir semua dan untuk presentasi kelompok 6 berarti segera dikirimkan ke saya H+H-2 dan di-share di grup H-1 gitu ya. Karena kan masih teman-teman ada yang mengirimkannya di hari H gitu kan. Saya minta di hari H-1 itu teman-teman sudah share di grup kelas, jadi teman-teman yang lain bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Seperti itu. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.